Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Saya di sini anggota dari kelompok 2 akan memaparkan hasil diskusi kelompok kami tentang memandang sosiokultural dengan kacamata Ki Hajar Dewantara. Dengan fasilitator Bapak Nevi Nurjaman, pengajar praktik Bapak Sumedi, dan anggota kelompok yang pertama ada Pak Diki Surahman, yang kedua ada Ibu Tri Gayati, yang ketiga Bapak Abdullah Fakih, yang keempat Ibu Putri Kinanti Aprilianti, yang kelima Ibu Tuti Alawiyah, dan yang terakhir adalah saya sendiri, Cindra Dewi. Kabupaten Cirebon adalah sebuah kabupaten yang sangat unik karena kita berada di perbatasan antara Jawa Barat dan Jawa Tengah. Ada begitu banyak akulturasi sosial dan budaya yang ada di Cirebon. Kelompok kami mengelompokkan sosiokultural yang ada di Cirebon ke dalam 3 jenis. Yang pertama, tradisi budaya, yang kedua, bahasa daerah, dan yang ketiga, mata pencaharian atau kearifan lokal. Sosiokultural yang pertama yaitu bahasa. Bahasa di Kabupaten Cirebon memiliki satu bahasa sendiri yang dikenal dengan bahasa Cirebon. Bahasa Cirebon merupakan hasil perpaduan serapan antara bahasa Jawa dan bahasa Sunda. Bahasa Cirebon sendiri dikelompokkan ke dalam 2 bagian. Yang pertama, bahasa Cirebon yang biasa digunakan dalam kehidupan sehari-hari yang dikenal dengan istilah bahasa bakungan. Yang kedua yaitu bahasa Cirebon halus yang disebut dengan tugasan. Pembentukan karakter melalui bahasa daerah ini sangat penting dilakukan karena anak-anak kita, anak didik kita zaman sekarang kebanyakan mereka tidak mengenal bahasa daerahnya sendiri. Walaupun bahasa Cirebon itu sudah dimasukkan ke dalam muatan lokal pelajaran di setiap sekolah yang ada di Kabupaten Cirebon. Namun pada prakteknya banyak sekali anak muda yang tidak memahami bahasa daerahnya, terutama bahasa halus Cirebon yang biasa disebut tugasan. Akulturasi yang kedua yaitu tradisi dan budaya. Cirebon punya banyak sekali tradisi dan budaya yang ada di dalamnya. Tradisi dan budaya tersebut dari zaman dulu sampai sekarang masih tetap dilaksanakan dan dilestarikan. Salah satu tradisi yang sampai saat ini masih berjalan yaitu tradisi unjungan. Unjungan merupakan salah satu bentuk tradisi kearifan lokal berupa kunjungan ke makam-makam leluhur. Setiap desa di Kecamatan Kapetakan umumnya punya tradisi unjungan ini. Pada tradisi unjungan, semua warga berbondong-bondong mengunjungi makam leluhurnya dipimpin oleh pamong desa atau aparat desa. Bahkan ada tradisi unjungan yang sampai dihadiri oleh warga-warga dari desa lain. Contohnya tradisi unjungan yang ada di desa Karangkendal. Kalau di sini biasa disebut dengan istilah Karangkendalan. Tradisi ini memiliki nilai kepedulian satu sama lain karena dalam tradisi unjungan ada kerjasama, gotong royong, kebersamaan. Semuanya ikut serta dalam tradisi unjungan. Hampir seluruh warga yang ada di desa tersebut ikut andil dalam tradisi unjungan ini. Tradisi dan budaya yang lainnya seperti Panjang Jimat. Panjang Jimat adalah sebuah tradisi yang dilaksanakan untuk memperingati hari kelahiran Nabi Muhammad atau biasa dikenal dengan istilah Maulid Nabi. Tradisi yang lain yaitu Mapagsri. Mapagsri adalah sebuah tradisi sebagai rasa syukur dengan hasil panen yang melimpah yang Allah berikan kepada kita. Biasanya Mapagsri ini dilakukan menjelang panen raya tiba.
Tradisi lain yang biasa dilaksanakan di Cirebon juga ada tradisi haul, tradisi sedekah bumi, tradisi temuan, dan tradisi ziarah kubur. Sosiokultural yang ketiga yaitu mata pencaharian yang disesuaikan dengan kearifan lokal. Ada begitu banyak mata pencaharian yang ada di Cirebon yang tentunya disesuaikan dengan kearifan lokal daerah Cirebon sendiri. Ada begitu banyak pekerjaan yang ada di Kabupaten Cirebon. Karena letaknya yang berada di pesisir pantai, sebagian masyarakat Cirebon memiliki mata pencaharian sebagai petani, peternak kerang hijauan, nelayan, dan ada satu pekerjaan unik yang biasa disebut ngampas. Ngampas ini ada di Desa Panguragan. Ngampas atau biasa disebut dengan istilah ngarongsok, yaitu sebuah pekerjaan dengan memanfaatkan limbah atau barang bekas menjadi barang yang lebih berguna. Ngampas ini adalah pekerjaan sebagian besar masyarakat yang ada di Desa Panguragan, Kabupaten Cirebon. Nilai pembentukan karakter yang pertama dari bahasa. Bahasa yang menjunjung tinggi budi pekerti. Bahasa juga mampu menunjang pembentukan karakter. Yang ketiga, pendidikan karakter berbasis nilai lokal. Dengan bahasa ada rasa hormat, sopan santun, kejujuran, dan tanggung jawab yang bisa kita praktekkan ke dalam pembentukan karakter anak. Yang kedua, tradisi budaya. Ada banyak sekali nilai-nilai luhur kearifan budaya yang relevan dengan penguatan karakter siswa disesuaikan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama yaitu rasa syukur. Yang kedua, gotong royong dan kebersamaan. Yang ketiga, menghormati atau mengenang jasa asal-usul para leluhur. Yang keempat, yaitu berbagi. Yang kelima, keberagaman budaya dan toleransi. Yang keenam, yaitu pendidikan informal. Dalam pendidikan informal ini ya, berupa pengajaran dari orang tua atau pengajaran yang ada di sekitar anak. Nilai-nilai luhur yang ketiga dari mata pencaharian atau kearifan lokal. Yang pertama yaitu pengembangan bakat dan minat, yang kedua nilai ekonomis, dan yang ketiga menciptakan lingkungan yang bersih. Kesimpulan dari kelompok kami, kita menyepakati satu kekuatan pemikiran Ki Hajar Dewantara yang menebalkan laku murid di kelas atau sekolah sesuai dengan konteks lokal sosial budaya di daerah Cirebon, yaitu pembentukan karakter yang disesuaikan dengan kodrat alam sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Kami fokuskan di sini ke dalam gotong royong atau kebersamaan. Itulah tadi hasil diskusi kami kelompok 2 tentang sosiokultural yang disesuaikan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Semoga yang kami sampaikan bisa memberikan sedikit gambaran tentang sosiokultural